Tiga aktris film horor berada di satu frame, bro. Waduh, pasti kalian ini nggak nyangka ya. Karena nih, aktris-aktris ini sering banget ada di film horor. Pasti kalian semua yang pencinta horor Indonesia tahu nih. Yang pertama ada Kak Luna Maya. Wah, udah pasti tahu dong. Siapa sih yang nggak kenal Kak Luna Maya ini? Oh, dia udah banyak banget lah talentanya. Dan kalau film horor tuh dapat banget filmnya. Dan yang kedua adalah Sarefa Danis. Ya, Kak Sarefa Danis ini juga bener-bener bagus banget nih aktingnya. Apalagi kalau misalkan jadi orang-orang yang jahat atau semacamnya itu itu dapat aja gitu, kayak horor itu dapat banget gitu ya. Yang ketiga ada Askia Nam ya. Askia Nam ini juga benar-benar banyak juga film horornya guys. Kalian bayangin nih, tiga aktris film horor nih ada di satu frame, ada di satu frame nih ya. Bayangin nih, ada di satu frame nih. Ini horor, lumayan horor, udah super super horor nih, udah kelihatan kan nih tiga aktris nih. Tapi film apa guys ya yang bisa datangin tiga aktris ini nih? Film apa guys, tebak? Film Jalan Pulang ya. Film Jalan Pulang ini dia juga produsernya, ini dia benar-benar yang sama juga nih kayak di filmnya, tahu nggak film Kiblat yang kemarin sempat kena cekal ya. Pokoknya satu inilah, satu perusahaan juga ya kan. Nah, ini kita akan nge-review nih film Jalan Pulang. Jangan kemana-mana, tetap di CR Cinema Rakyat. Halo guys, buat kalian semua yang nggak tahu, kenalin, gue Yudi. Gue yang akan menemani kalian untuk membahas film Jalan Pulang. Ya, disclaimer, gue di sini bukan seorang, gue nggak klaim gue reviewer atau apa semacamnya ya. Gue di sini pengen ngebahas bareng-bareng ya, biar asik lah. Kalau misalkan gue ngeklaim ini itu, gue takutnya jadi jumawa atau gimana. Jadi kita pengen bahas bareng-bareng ya. Kalau misalkan gue ada kesalahan penyebutan atau kesalahan kata atau gimana, tolong dikoreksi, oke? Sama-sama belajar, oke? Dan pertama, selamat juga untuk Jalan Pulang yang udah 1 juta penonton. Gokil abis. Oke guys, langsung aja kita mulai. Check it out. Arum tambah parah teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Jalan Pulang ini diproduserin oleh Agung Saputra. Agung Saputra ini dari Leo Picture. Leo Picture ini udah bikin 2 film horor juga guys. Yang pertama Sosok Ketiga, dan kedua itu Tahu atau Kiblat yang kemarin sempat kena cekal. Yang mainnya tuh yang ya, Ria Ricis itu tuh. Nah, karena gue nonton film Tauk ya, Tauk atau apa sih ya, gue takutnya salah nyebutnya nih, film Kiblat itulah pokoknya. Karena gue nonton film Kiblat itu, jadi gue kayak nggak asing nih, ada beberapa pemain dari film Kiblat itu main juga di film Jalan Pulang. Kita mulai dulu dari sinopsis film Jalan Pulang. Demi kesembuhan putrinya, Lastini nih yang diperankan oleh Kak Luna Maya sebagai ibu dari anak yang benar-benar punya penyakit ya kan. Jadi ceritanya nih, ada seorang anak nih memiliki penyakit. Ya awalnya dikiranya itu penyakitnya gangguan jiwa atau mental. Padahal itu tentang berbau mistis. Cuman ibunya nggak percaya. Jadi itu yang itu adalah suaminya, ya kan. Nah, di keluarga ini nih terdiri dari ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, dan anak angkat. Nah, yang kena penyakitnya anak pertama, guys. Nah, perempuan nih, awalnya tuh si ibunya ini nggak percaya kalau misalkan ini tuh kayak ada yang nempel gitu, nempelin gitu, tapi nggak percaya. Batu ya kan, kalau namanya itu batu waktu itu. Bertahun-tahun anakku sakit. Jadi ya udahlah, masih kayak bodo amat lah. Ada satu hal yang akhirnya dia sadar. Masalahnya tuh gue nggak bisa ceritain di sini, nanti jadi spoiler ya kan. Ada satu hal yang benar-benar akhirnya, wah iya nih, anak gue ketempelan nih, nggak mungkin gadis kecil melakukan hal-hal yang tidak gitu. Nah, sampai akhirnya dia ingat kata-kata dari suaminya guys, ya kan. Kalau misalkan anak ini nih harus dibawa ke suatu tempat atau dukun gitu. Kami pergi mencari pertolongan. Mereka bilang, kami semakin dekat dengan kematian. Kita nih di awal film nih ya, benar-benar kita tuh dibawa tegang banget. Wah, serem banget, Cok. Wah, itu udah dari ininya juga udah keren banget gitu. Kayak, ih, ini kayaknya film nih bakal jadi film terlaris nih. Keren banget nih. Soalnya gue suka aja sih dengan nuansanya, keren banget ya kan di awal-awal film tuh. Wah, itu kan bikin kita tegang ya kan. Sampai banyak drama ini itu. Dan gue gak nyangka juga ada hal-hal yang, aduh, ini gue gak bisa ceritain karena
nggak enak aja, ntar gue spoiler dong. Nah, terus sampai di pertengahan, bukan di pertengahan sih, di menit keberapa gitu ya, baru aja kayaknya baru 15-20 menit ya, kok gue ngerasa makin cepet banget alurnya dan makin aneh gitu. Kalau menurut gue ya, kok makin, kok begini cok, kayak tabrak-tabrak aja gitu loh, dan banyak plot hole bagian-bagian kalau kata gue tuh kayaknya kurang deh, jadi kayak kurang gitu. Padahal kalau dibikinnya kayak santai atau apa, nggak terlalu berlibat ya, menurut gue ya itu tuh keren, gue akuin keren ya. Cuman tuh jadi kayak agak kecewa aja gitu. Di awal tuh gue suka banget sama ini film. Di awal tuh kayak lu disajikan dengan bener-bener, lu nontonnya tuh kayak enak gitu. Sampai gua beli popcorn aja, gua tuh nggak gua buka dulu guys. Karena gila, gua baru nonton film di awal-awal udah diginiin nih. Udah kayak tegang banget gitu. Serem gitu ya kan. Sadis, serem, semuanya tuh udah ini. Sampai otak gua tuh, wah gila. Apalagi kalau kalian nonton di bioskop kan, sound kiri kanan itu udah kenceng banget kan. Wah gila. Cuman sampai pas di pertengahan nih, nggak sampai pertengahannya, seperempat film ini nih, kok kata gue kayak di bawahnya cepet banget bro, dan kayak terlalu ini banget gitu. Jadi emang sih, emang ini kan filmnya kan tentang jalan pulang ya, dulu kan jalan pulang. Emang sih, jadi kalian kalau berharap kayak gimana pun, emang ini bener-bener ke definisi judulnya lagi, jalan pulang, yang dimana mereka itu mencari seorang dukun, ya kan. Mereka berarti kan pulang ke asalnya, ibaratnya jalan pulang ini kita ada sedikit-sedikit flashback lah semacamnya gitu ya. Cuman kalau kata gue ada beberapa hal yang gue jadi kayak gak nikmat untuk ininya ya, apa ya, alurnya gitu, kayak kurang aja gitu. Entah kenapa gue tuh kayak, ya gue paham sih, apa namanya, ini emang khusus untuk lebih memfokuskannya ini tuh ke tokoh utamanya gitu ya kan. Tapi gue ngerasa ya, mohon maaf banget kalau alurnya tuh kurang. Tapi gue akuin kalau misalkan tegangnya semua itu dapat banget pak, sumpah keren banget, keren. Gue sampai kayak agak-agak merinding aja sih, agak-agak merinding gitu ya, karena gue nggak expect, apa namanya, bener-bener, eh, lu petek-petek lah, lu tau kan kalau film-film horor tuh petek-petek terus ininya, ya gornya lah ya, kalau kata orang tuh gornya tuh dapat banget ya kan. Sampai ya orang di samping gue kayak sampai begini-gini nih ya kan. Tapi gue akuin kalau misalkan secara horornya, ininya, sadisnya itu semua dapat, dapat. Dan apa namanya, kalau misalkan dari segala alurnya tuh gue tuh kayak agak kurang aja, kayak banyak hal kayaknya kok begini, kok begini, kok begini. Cuman gue masih bisa menikmati pak, seriusan gue masih bisa menikmati, dan benar-benar enak, nggak terlalu berantakan ya. Ya, ya begitu. Tapi gue akuin kalau misalkan secara sinematografinya juga bagus ya, pengambilan angle-nya, shootnya, semuanya ya kan. Cuman alurnya doang sih yang kalau kata gue jadi kayak kurang dapat aja gitu. Tapi ada beberapa, kalau kata gue nggak tahu itu bocor atau gimana, kayak gue, atau mungkin gue halusinasi kali ya, kayak ada beberapa bagian yang kayaknya bocor ya. Cuman gue nggak tahu ya ini benar atau kagak ya, yang bagian pokoknya lagi, kalau namanya tuh lagi nyetir mobil, terus kok kata gue kan angle-nya tuh lagi medium shoot atau apa ya, itu pokoknya lagi setengah atau setengah atau nggak full, gua lupa. Itu tuh kayak bukan dia gitu yang nyetir gitu ya, cuma itu nggak masalah lah. Kayak orang nggak bakal seperhatiin sedetail itu sih. Cuman kalau emang salah pak tolong ya maafin. Tapi kalau gua akuin ini film masih enak untuk ditonton, masih nyaman, masih enak juga ya kan. Masih inilah, kali ini kita oke. Untuk gradingnya, untuk semuanya nih ya, kalau kita ngomongin gradingnya, gua akuin gradingnya dapat banget ya. Gradingnya dapat, nuansa-nuansa tradisi kuno itunya tuh gua tuh suka banget. Lupa gua kalau film horor nih, kalau ada yang kayak bahas-bahas tentang Belanda nih, sama tradisi-tradisi Jawa gitu tuh, gua akuin kalau grading-grading itu gua suka banget. Nah kenapa gua suka ya. Tapi ada beberapa film Indonesia yang pakai kayak gitu juga nuansanya, tapi gradingnya kurang. Tapi ini gradingnya bagus, gua akuin ini gradingnya bagus ya kan.
Ini gradingnya bener-bener apa ya, enak dilihat, enak dipandang gitu. Daripada yang ada beberapa film yang gua nggak bisa sebut ya, tapi kayak kurang gitu untuk gradingnya. Tapi sepertinya gangguan ini bukan gangguan biasa. Kita harus sembuhkan Arum sebelum hari kelahirannya, Bu. Film ini kan hitungannya dari Leo Picture ya. Leo Picture ini kan waktu itu kan ngerilis film Tauk atau Kiblat ya. Gue takut salah nih ya. Tauk atau Tauk sih bacanya. Pokoknya gitulah ya. Kalau menurut gue konsep-konsepnya ini hampir sama persis kayak film Kiblat. Ya, lu pasti kalau nonton film Kiblat tau lah konsep-konsep film Kiblat gimana. Ya, mungkin mungkin aja coba Pak Agung tolong dikoreksi, bisa di ini apa namanya untuk film horornya, untuk alurnya mungkin bisa lebih ngefreshin lagi lah, lebih enak ditonton buat alurnya ya. Tapi bukan berarti jelek nih Pak, tapi kayak lebih ke apa ya, orang tuh belum cerna nih, bukan kita yang nggak bisa cerna ya, cuman orang nggak belum nikmati nih. Lu kalau lagi makan ya kan, kalau misalkan lu buru-buru kan nggak nikmat gitu. Nah itu maksud saya, jadi tiba-tiba udah kesini lah alurnya. Bukan masalah ada flashbacknya, enggak, malah ada flashback itu ngebantu banget. Tapi buat orang-orang yang awam mungkin akan kayak kurang dapat sih. Tapi kalau buat rata-rata ya orang Indonesia nonton film horor itu udah pasti yang di ini bukan alurnya, tapi lebih ke jang jeng jeng jengnya gitu loh, kayak jump scare-nya, terus lebih ke sadisnya, terus mukanya yang horor. Nah, ya pokoknya itulah formatnya lah. Kayaknya orang Indonesia tuh nggak terlalu mentingin alur sih, yang penting tuh serem ya kan. Pertama penting serem, kagetin ya kan, kagetin, sadis, udah itu tiga itu sih udah aman sih. Sama tradisi kisah nyata tuh, udah itu udah pasti penontonnya banyak tuh. Tapi ini kan Neo Picture tuh ternyata pas aku ngecek ya, ini ternyata kan PH ini kan baru ada di tahun 2019. Dan menurut gua ini bakal bisa jadi PH yang bagus ya, asalkan tinggal mau berproses dan mendengarkan komentar-komentar dari orang-orang. Dan gua akuin untuk alurnya meskipun agak kurang tapi nggak jelek banget, nggak jelek juga. Tapi ini bener-bener bisa dinikmatin dan enak juga. Cuman kayak mungkin ada banyak plot hole atau mungkin ya lebih berasa kurang aja gitu nikmat. Tapi sisanya oke-oke aja sih. Akuin. Nyampe sih. Kabeh kudu bayar. Untuk rating film ini, gua kasih angka 8, guys. Kenapa angka 8? Katanya alurnya kurang. Jadi gini, gua nilai film ini nggak cuma dari alur. Tapi emang sih, kalau misalkan alurnya berantakan, atau alurnya kurang jelas, atau gimana, nanti filmnya akan berantakan. Kalau kalian belajar bahasa Indonesia, ya kan, bahkan kalau kita mau bikin judul aja, judul nih ya, habis tema, bahkan judul aja bisa terbentuk ketika alur itu sudah ada, gitu loh. Tapi ya ini tuh nggak seburuk yang gue bayangin gitu. Ya kan gue pernah lihat review juga kan di orang-orang ya. Menurut gue ini kurang aja, tapi masih nikmat gitu, masih enak untuk ditonton. Mungkin ada beberapa hal-hal yang menurut gue ini tuh kayaknya harus ditambahin deh. Kayaknya ini harusnya nggak usah deh. Kok ada ini, kok ada itu gitu dong. Tapi sisanya tuh kayak gradingnya, sinematografinya, sound apa, soundnya, semuanya itulah ya. Itu tuh enak banget dinikmati dan gue tuh dapat juga feelnya. Ya gue tonton juga nikmat lah. Kayak wah bagus juga nih. Dan gue juga baru tahu kan Leo Picture ini ternyata tuh dia tuh PH di tahun 2019 baru ada nih guys. Dan untuk film horor ini adalah film horor ketiganya dia nih. Dan menurut gue nih dia bakal bisa berkembang sih, asalkan mau mendengarkan omongan-omongan dari netizen dan reviewers lainnya gitu ya. Buat sisanya tuh aman, sinematografi, gradingnya, terus untuk adegan-adegan yang menurut gua itu tuh aman guys. Dan ini satu nih, ini tuh kebantu banget sama tiga aktris yang tadi gue sebutin. Kalau nggak ada tiga aktris itu, wah gue akuin tuh itu bakal jadi kurang banget sih. Bisa 5 gue kasih nilainya, karena ini ngebantu banget. Feel-nya tuh dapet banget, horornya tuh dapet banget. Pasti udah tau lah ya kan, kalau kata orang TikTok tuh adalah ratunya film horor tuh ngumpul semua di situ tuh. Tuh keren sih, tapi sisanya gue akuin keren. Gue akuin lagi, gue akuin tuh benar-benar mantap filmnya ya. Meskipun ada kurangnya,
bukan berarti jelek ya. Ya wajar lah. Gua aja bikin review aja ini masih banyak kurang ya guys. Ya kan? Tapi gue berusaha untuk proses gitu. Ya karena budget gue masih minim, ya gue cuman bisa ya menampilkan ini aja. Dulu kan gue review asal-asalan kan. Sekarang alhamdulillah pakai black screen, dan juga banyak lah komponen-komponen yang udah gue cicil lah ya, masuk ya mic ini juga kan. Jadi proses aja guys, proses. Tetap harus terima semua kritik dan saran. Kita juga kritik juga harus pinter-pinter guys, nggak boleh asal-asalan ya. Kritik juga pun memberikan saran juga agar kedepannya menjadi lebih baik gitu. Ya mungkin itu hak kalian juga sih, mau kritik kayak gimana. Ya itulah review dari gua guys tentang Jalan Pulang. Pokoknya kalian semua kalau misalkan penasaran, tonton aja. Ya, gue udah ngasih tahu film ini dibilang bagus, tapi cuma kurang doang di alur. Oke, komen guys. Kalau kalian kurang suka dengan pendapat gue, komen juga kalau misalkan kalian pengen request film apa yang mau kita bahas. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Thank you.